Bikin pagar di rumah Pak Eko. Xiaomi killer? Ya udah pasti Poco. So halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, ini adalah Poco M4 Pro. Smartphone di bawah 3 juta yang paling aku rekomendasiin kalau kalian nggak cari smartphone 5G. Yap, kalau kalian dalam setahun atau misal 2 tahun sekali itu ganti HP, ini adalah HP terbaik yang bisa aku saranin ke kalian kalau kalian punya budget di bawah 3 juta. Alasannya simpel, smartphone ini tuh bisa kasih banyak ya buat kalian di kelas harga 3 jutaan kecuali 5G-nya tadi. Jadi kalau kalian nggak masalah dengan itu, simpel aja. Ini adalah pilihan yang paling bagus buat kalian pilih. Desainnya secara garis besar ini cukup berani. Ini selera ya, soalnya smartphone ini pasti nggak bakal menarik buat semua orang dari sisi desainnya. Poco M4 Pro ini punya frame kamera yang gede, mirip kayak pendahulunya. Brandingan Poco juga ketulis cukup gede di sini, plus ada informasi kameranya yang juga nggak kalah gede. Seakan tuh Poco bangga lah ya sama produk mereka dan kelebihan mereka. Untuk warna yang aku pegang ini namanya Poco Yellow, ada juga yang Power Black dan Cool Blue. Saranku sih jangan ambil yang Power Black ya, soalnya ini finishingnya biasa aja dan glossy. Makanya aku beli baru lagi nih, yaitu Poco Yellow karena kurang puas sama yang Power Black-nya. Untuk frame dari Poco Yellow ini itu kayak emas-emas gitu, dan jujur ini mencolok banget. Di atas ada lubang jack audio 3,5 mm, lalu lubang speaker, IR blaster, dan mikrofon. Lalu di sebelah kanannya ini ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray triple slot, lalu di bagian bawah ini ada lubang speaker lagi, lubang charging USB-C, dan mikrofon lagi. Lanjut buat di bagian depan, ini ada layar berukuran 6,43 inci yang pakai panel AMOLED dan punya resolusi Full HD+. Untuk kecerahan layar ini bisa di-peak sampai 1000 nits yang terang banget buat ukuran smartphone 2 jutaan. Perlindungannya ini Corning Gorilla Glass 3 yang lumayan dan udah punya refresh rate 90 Hz yang membuat pergerakan di layar ini semakin kerasa smooth ketika dipakai scrolling-scrolling. Buat dipakai nonton ini enak, warna khas AMOLED kerasa banget di sini dan buat dipakai harian udah bisa manjain mata kita lah sebagai pengguna. Lanjut kalau buat performanya, Poco M4 Pro ini dibekali dengan SoC dari MediaTek yaitu MediaTek Helio G96. Storage-nya ini ada pilihan 6/128GB dan 8/256GB. Baterainya ini 5000 mAh dengan kecepatan ngecas di 33 watt. Buat dipakai harian, smartphone ini udah enak banget. Seperti yang kita tahu, MediaTek Helio G96 ini buat ngelakuin kerjaan-kerjaan yang ringan tentunya udah bisa lancar dijalanin di sini. Buat kerjaan yang berat juga udah cukup ngedukung. Misal aja game Mobile Legends, ini tuh pastinya udah aman ya buat dijalanin di sini. Settingan yang kita dapat di game ini itu ada di ultra dan frame rate yang bisa kita set ke high. Terus ada PUBG Mobile yang buat dimainin juga udah cukup enak. Cuma sayangnya settingan yang didapat nggak maksimal ya, yaitu smooth ultra aja. Padahal menurutku MediaTek Helio G96 harusnya bisa dapetin settingan smooth extreme. Gyroscope juga di sini udah lancar, jadinya udah enak juga buat dipakai. Genshin Impact di sini di settingan lowest-nya cukup oke buat dimainin. FPS yang didapat ini ada di kisaran 30-35 fps dan tergolong bagus lah buat smartphone di harga segini. Oke, tadi kan performa buat ngegamenya ya. Sekarang gimana nih kalau buat performa hariannya, terlebih MIUI-nya? Yang aku rasain MIUI 4 Poco di Poco M4 Pro ini itu lebih enak dan stabil buat dipakai ketimbang Redmi Note 11 yang udah pernah aku coba. Entah kenapa enakan si Poco ini ya, dan bisa lebih mantep buat ngelakuin aktivitas harian. Terus buat iklan ini juga sesekali masih muncul sih, dan ada ketika kita habis install aplikasi atau misal buka aplikasi-aplikasi bawaan mereka. Lumayan agak nyebelin ya, terutama buat yang pengennya langsung pakai bukan dioprek. Nah oke, terakhir nih kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Poco M4 Pro ini dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama 64 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Mantap. Meskipun cuma 3, tapi kameranya ini asli semua ya, meskipun yang satu ini cuma gimmick. Sementara itu buat di bagian depannya ini ada satu buah kamera yang punya resolusi 16 megapiksel.
Buat hasilnya ini bagus loh, serius. Apalagi ketika kita aktifin HDR mode-nya, udah deh, di kondisi yang ekstrim kayak gini itu bisa di-manage dengan cukup bagus dan bisa menjadikan foto yang enak buat dilihat. Di kondisi low light detailnya menurun ya, dan itu wajar, cuma masih bisa diproses dengan cukup baik. Ini contoh perekaman video kamera utama dari si Poco M4 Pro. Dan ini sayangnya nggak bisa pindah-pindah lensa ketika kita udah mulai ngerekam ya. Jadi kita bisa pindah-pindah lensanya ketika posisi belum merekam. Ini coba kita sambil pakai jalan. Oke, buat perbandingan ini aku bakal berhenti dan pindah ke lensa ultra wide. Yap, ini lensa ultra wide, hasilnya seperti ini. Dan sekarang kita pakai jalan lagi. Gimana buat hasilnya, kalian yang menilai. Oke, kalau ini kamera depannya hasilnya seperti ini. Kita pakai jalan lagi. Ini kalau posisi tanganku biasa segini ya, dan kalau tanganku dilurusin seperti ini. Gimana buat hasilnya, kalian yang nilai sendiri. Oke, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya udah pasti aku bisa ngerekomendasiin smartphone yang satu ini kalau kalian cari HP harga di bawah 3 juta. Tapi ingat, ini belum 5G, jadinya ya 2 tahun lagi kalian wajib ganti. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye!